Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 541 sampai bab 550. Omi melompat turun hanya ketika udara di saluran air bawah tanah hampir habis dan baunya tidak lagi terlalu kuat. Saluran air bawah tanah di sini sangat besar, dan saluran airnya bahkan lebih tinggi dari Omi. Kaki Omi menginjak dinding batu saluran air bawah tanah, dan tanpa noda tunggal, dia dengan cepat terbang ke depan, melompat menuju kamar kerja putri penguasa kota. Omi menjelajahi pintu keluar 3 atau 4 kali. Dan akhirnya, Omi menemukan jalan keluar dari kanal bawah tanah di dalam ruang putri tuan kota. Omi diam-diam melompat keluar, tepat di tempat tersembunyi di balik sebuah bangunan kecil. Omi berkeliling ke depan gedung kecil dan segera melihat seorang pria berdiri di depannya. Itu adalah penjaga pertama penguasa kota, Meng Ying. Omi berjalan keluar. Alis Meng Ying berkerut. Benar-benar tak terduga tiba-tiba melihat Tirai Neng. Tirai Neng menjadi nama asli tubuh Omi ini. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Omi menghunus pedangnya dan berkata, tidak peduli bagaimana aku bisa masuk ke sini. Meng Ying, aku secara khusus di sini untuk menemukanmu hari ini. Beraninya kamu. Meng Ying mencibir. Lakukan. Tujuan pencarianku hari ini adalah untuk mengalahkanmu. Konyol. Bahkan kamu adalah lawanku. Apakah itu saingan atau tidak? Satu tes akan memberitahu. Tirai Neng, saat ini, kamu masih bisa muncul di sini. Dan kamu benar-benar tidak takut mati. Jadi aku akan memenuhimu. Jangan menganggap dirimu terlalu serius. Omi memancarkan dingin. Meng Ying mengerutkan kening dalam kebingungan saat dia merasakan bahwa itu tirai energi tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Tirai energi. Kalau begitu, mati di sini. Aduh, Meng Yingten menghunus pedangnya. Omi segera menutup matanya dengan kain. Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba melawan saya yang menutup mata? Apakah kamu mencari kematian? Meng Ying bertanya. Omi berkata, orang yang mencari kematian mungkin bukan aku. Tapi hari ini, itu kamu atau aku. Mulut yang besar, berdengung. Meng Ying berkedip dan membunuh dengan pedang. Kedua telinga Omi bergerak. Dan semua suara di sekitarnya ditransmisikan ke telinga. Dan dia dapat membedakan posisinya dengan mendengarkan suara-suara itu. Swosh swosh, Omi juga langsung menggabungkan kedua pedangnya. Karena dia menutup matanya. Jadi Omi harus mendengarkan suara untuk membedakan posisinya. Yang setara dengan 3 penggunaan satu pikiran. Omi merasa sangat stres. Saya khawatir dalam waktu kurang dari 5 detik, Omi akan lelah secara mental. Oleh karena itu, Omi harus memastikan bahwa dalam 5 detik, dia menemukan kesempatan untuk menggunakan jari yin yang pada Meng Ying dan memukulnya dengan keras terlebih dahulu. Jika tidak, Omi akan mati hari ini. Namun, Omi memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri. Dia menutup matanya dan tidak terganggu oleh ilmu pedang lawan. Jadi dalam 5 detik, itu mungkin bukan tidak mungkin. Berdengung, pedang Meng Ying menyerang. Telinga Omi mampu mengidentifikasi lokasi serangan yang masuk. Dan itu benar-benar tidak mengganggu cara apapun. Sial, 2 pedang Omi bergabung bersama dalam sekejap dan terjalin dengan pedang Meng Ying. Pada saat ini, wajah Meng Ying sedikit berubah. Keuntungan terbesar dari teknik pedang adalah gangguan bayangan pedang pada musuh. Yang benar dan yang salah tidak dapat diidentifikasi. Namun, Omi sebenarnya bisa melihat tanpa menggunakan matanya. Dan tanpa menggunakan matanya, dia sebenarnya bisa begitu tepat dan tajam. Meng, yang penuh dengan keuntungan, tiba-tiba tidak memiliki keuntungan. Omi hanya memiliki waktu yang terbatas. Hanya 5 detik. Dan pada saat ini, dia tidak peduli untuk bertarung dengan Meng Ying. Dan seluruh tubuhnya terbang untuk memantulkan ada luka-luka. Akhirnya, Omi menerobos pertahanan pedang Meng Ying. Jari yin yang. Omi tidak punya waktu untuk ragu sama sekali dan menggunakan jari yin yang. Swosh, kemenangan atau kekalahan. Itu dalam sekejap mata. Jari yin yang Omi secara akurat mengenai tubuh Meng Ying pada titik akupuntur yang sangat mematikan. Omi, namun, juga ditikam melalui bahu oleh Meng Ying pada saat-saat terakhir saat ia menyerahkan pembelaannya untuk menyerang. Omi harus mengagumi kekuatan Meng Ying ini. Itu terlalu kuat. Omi tidak menderita secara tidak adil dari pedang ini.
Keduanya terdiam. Omi perlahan melepas kain di matanya. Jari Omi masih menunjuk ke dada Meng Ying. Sementara pedang Meng Ying sama seperti masih menempel di bahu Omi. Wajah Meng Ying sedikit jelek. Dia sedikit gemetar. Dia sepertinya merasa bahwa di suatu tempat di tubuhnya, seperti balon, bocor, angin bertiup ke organ di dalamnya. Kamu benar-benar bisa menyakitiku. Suara Meng Ying bergetar dan berkata. Omi menyeringai. Kamu salah. Itu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membunuhmu. Namun, Anda juga mengejutkan saya dengan menusuk saya melalui bahu. Meng Ying, saya memuji bakat dan kekuatan Anda. Hahaha. Tidak bertanya itu untuk membunuhku. Apakah pertanda hanya menembus tubuhku akan menyebabkan kematianku? Omi berkata. Kamu salah lagi. Yang aku tusuk bukanlah tubuhmu, tapi titik vitalitasmu. Apakah kamu merasakan tubuhmu kedinginan saat ini? Meng Ying membuka matanya lebar-lebar dan menatap Omi. Oh, jangan ragu. Keakrabanku dengan semua pembuluh darah tubuh manusia bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, Meng Ying merasakan detak jantungnya memanjang angsur melemah. Seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Maka dalam beberapa detik, kaki Meng Ying melemah dan dia jatuh. Kamu. Meng Ying hanya mengucapkan beberapa kata ini. Dan kemudian dia menarik napas. Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, dia telah mengalahkan pengawal pertama tuan kota ini. Tetapi dia melukai dirinya sendiri. Tetapi Omi merasa menarik hidupnya bahwa dirinya baru saja dipertaruhkan. Untung ini bukan kenyataan. Kalau tidak Omi tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Petualangan ini memang cukup bagus. Omi melepas pedang yang tersangkut di bahunya. Pada saat itu, seorang wanita turun dari gedung kecil. Putri penguasa kota. Tirai, kamu. Putri tuan kota memandang Omi dengan tidak percaya. Dan Meng Ying yang mati di tanah. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu. Bagaimana kamu telah berubah begitu banyak? Kamu benar-benar membunuh Meng Ying. Itu tidak mungkin. Jika kamu benar-benar memiliki bakat dan kekuatan ini, maka ayahku mungkin tidak menghentikan kita untuk bersama sejak awal, Putri Tuan Kota berkata. Dia merasa agak tidak dapat dikenal oleh tirai Canopi. Namun, itu bukan tirai Neng sejak awal. Itu adalah Omi. Omi berbalik untuk pergi. Dan Putri Tuan Kota sibuk berkata, Tirai Neng, jangan pergi. Nona, apalagi yang ingin kamu lakukan? Kamu bahkan memanggilku Nona lagi. Lakukan. Kamu tidak memanggilku Aling lagi. Omi tersenyum. Pada kenyataannya, dia hanya tidak tahu siapa namanya. Aling, Omi hanya memanggil pada saat ini. Ahling, aku akan pergi. Mau kemana? Bukankah kamu di sini untuk membawaku pergi? Putri kota bertanya. Omi datang untuk berduel dengan Meng Ying. Tapi apa yang harus dilakukan sekarang? Aku akan berduka dengan kematian Meng Ying dulu. Omi menarik mayat Meng Ying ke belakang dan melemparkannya ke saluran pembuangan bawah tanah sekaligus. Lalu kembali ke depan gedung kecil. Putri tuan kota melemparkan dirinya ke pelukan Omi. Omi menghela napas. Tertidur. Dia tidak memiliki tirai Neng. Tirai. Naik ke kamarmu dan aku akan membalutmu. Oke. Omi menganggukkan kepalanya. Sesampainya di kamar kerja Ling. Ada aroma yang lembut. Ling mengambil kain bersih dan membalut Omi. Tirai Neng. Bawa aku pergi. Ling memohon. Mengapa? Aku menikahi White Flag dalam setengah bulan. Dan aku benar-benar tidak ingin menikahinya. Kamulah yang aku cintai. Bendera putih. Ya, Omi tersenyum dan bertanya. Bagaimana kekuatan bendera putih sekarang? Dia kakak laki-laki Meng Ying. Dan dia jauh lebih kuat dan lebih berbakat daripada Meng Ying. Apakah alamnya juga lebih tinggi dari Kem Meng? Itu tidak benar. Tapi dia jauh lebih kuat dari Meng Ying. Meng Ying sama sekali tidak cocok di tangan bendera putih. Yang merupakan jenius pertama di bawah divisi Ark. Mata Omi menatap. Tidak menyangka ada seseorang yang jauh lebih kuat dari Meng Ying. Jika bendera putih begitu kuat, lalu mengapa kamu jatuh cinta padaku? Mengapa kamu tidak menyukainya? Tirai bisa. Hentikan baik-baik saja. Kamu sudah tahu hatiku. Cinta tidak diukur dengan bakat. Bahkan jika bakatmu buruk, aku hanya mencintai. Omi tersenyum. Pasti nilai nominal. Sepertinya ini juga usia wajah. Ya. Tirai bisa. Apa yang kamu katakan? Berapa nilai nominalnya? Tidak ada. Saat itu, langkah kaki terdengar tidak jauh di luar dinding kamar kerja. Dan seorang penjaga berteriak, salam untuk tuan kota. Tidak. Ayahku ada di sini.
Wajah Ah Ling putih menjadi. Alis Omi juga berkerut. Cepat bersembunyi. Tidak. Sebaiknya aku pergi dulu. Omi tidak ingin mengambil risiko. Jika dia meninggal, petualangannya akan berakhir. Jadi lebih baik pergi. Sudah terlambat. Ah Ling bahkan tidak tahu bahwa Omi masuk di saluran air bawah tanah. Saya khawatir orang-orang di dunia ini juga tidak memikirkan hal ini. Saluran air di atas tanah adalah sesuatu yang mengabaikan semua orang. Ah Ling menarik Omi ke tempat tidur kamar kerjanya. Bersembunyi di bawah tempat tidur. Tidak. Ayahku akan tahu sebentar lagi. Bersembunyi di lemari. Apalagi. Nah, di mana harus bersembunyi? Pada saat ini, Ah Ling melihat air di tong kayu besar di dalam ruangan. Ini adalah air mandi yang baru saja disiapkan gadis itu untuknya. Ah Ling segera memiliki Omi. Cepat. Kamu bersembunyi di laras. Tahan napas. Di dalam udara dapat mengisolasi napas yang keluar dari tubuhmu. Jadi tidak mudah menemukanmu. Ah, jangan ah. Ayolah. Jika ayahku tahu, dia akan membunuhmu. Oh, demi hidupnya. Omi dengan tegas melompat ke dalam tong dan berbaring di bagian bawah. Di mana laras udara mengambang dengan banyak kelopak bunga merah. Mengeluarkan aroma yang menarik. Pada saat ini, Ah Ling mendengar suara seseorang sedang menaiki tangga di luar. Begitu Ling menggigit giginya, dia tidak lagi ragu-ragu. Segera melepaskan pakaian seluruh tubuhnya. Memasuki laras. Dan duduk di laras. Sial, Omi mengumpat di dalam hatinya. Omi tidak pernah menyangka bahwa Ah Ling akan melepas pakaiannya dan duduk. Nima. Pantat Ah Ling sedang duduk langsung di wajah Omi. Apa yang bisa lebih cantik dan mengasyikkan dari ini? Omi sama sekali tidak bisa menggambarkan suasana hati yang tertekan saat ini. Jika dia masih gadis murni, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika tidak, maka Omi dalam masalah. Dengan suara tirai manik-manik yang membalik, seorang pria parubaya masuk. Itu adalah Tuan Kota, Linger. Di mana Meng Ying? Saya tidak tahu, Ling berkata dengan acuh tak acuh. Linger, apakah kamu masih marah pada ayahmu? Jangan berani, Linger. Ruangan itu berbau darah. Apakah sesuatu terjadi? Ini tidak seperti kamu mencoba melakukan sesuatu yang bodoh, kan? Tuan Kota bertanya. Dan dia memiliki hidung yang sangat bagus untuk itu. Ah Ling mendalam. Sebagai seorang ayah, apakah ini sesuatu yang harus kamu tanyakan? Ah, maaf. Itu kelalaian ayah. Penguasa kota sibuk meminta maaf karena dia tahu dari arti Ling bahwa itu adalah menstruasinya, yang bukan sesuatu yang bisa dia tanyakan. Ah Ling ini juga benar-benar banyak akal. Ah Ling, kalau begitu kamu beristirahat dengan baik dan jangan terlalu mengganggu. Ngomong-ngomong, untuk perdamaian satu hal, tirai itu bisa ditangkap. Ah Ling tertegun. Dan di dalam hatinya, dia berkata, tidak seperti tirai Neng baik di bawahku. Dia pasti berbohong padaku. Apa yang kamu lakukan itu? Ray sibuk bertanya dengan marah. Karena akting adalah ide yang bagus. Mari kita semua bertindak bersama. Oh, Ling, tirainya bisa mati. Tidak mungkin. Ah Ling, mulai sekarang, kamu akan merasa nyaman dengan Baiki. Dalam setengah bulan, Baiki akan datang untuk menikahimu. Baiklah, aku tidak akan berdamai lebih banyak. Kamu lebih banyak beristirahat. Penguasa kota berbalik dan pergi. Tirai Neng. Wow, Aling berpura-pura kehilangan suaranya dan menangis. Ketika penguasa kota pergi, Aling bangkit dengan panik. Dan Omi menggali keluar dari udara dan menarik napas dalam-dalam. Dia melihat bahwa Ling buru-buru berpakaian. Dan wajahnya merah. Omi melihat wajah Ah Ling yang memerah dan bertanya-tanya sedikit apakah Ah Ling ini belum pernah berhubungan seks dengan tirai energi sebelumnya. Ah Ling, kamu memiliki tubuh yang luar biasa. Omi tersenyum. Mencoba mendapatkan kata pun di HWC. Oh, Ah Ling berkata dengan wajah malu-malu. Itu, kamu baru saja duduk di wajahku. Oh, kenapa kamu oh? Apa yang kamu inginkan saat itu? Arlin, maukah kamu seperti itu? Don Zimmer bertanya dengan teliti. Tapi tentu saja, Don Zimmer berbatasan dengan kondom. Yah, Don Zimmer bosan. Aku tidak tahu. Ling menundukkan kepalanya dan berkata, dia sudah berpakaian saat ini. Omi bisa tahu dari kalimatnya bahwa Ling dan tirai Neng tidak pernah terjadi. Kalau tidak dia tidak akan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Baiklah, Aling, aku harus pergi. Curtainen, apakah kamu yakin kamu tidak akan membawaku bersamamu? Arlin menangis. Ini, Omi mengalami sedikit sakit kepala. Tirai Neng, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Ling, aku benar-benar tidak bisa membawamu bersamaku.
Kenapa? Apakah karena aku tidak akan memberikannya padamu? Maka kamu bisa datang dengan segala cara. Mengatakan itu, Ling yang menangis melepas pakaiannya dan tiba-tiba telanjang lagi. Dan dia baru saja mengenakan kemeja hijau untuk saat ini. Ling, kenakan pakaianmu dengan cepat. Mata Omi tidak bisa membantu tetapi mengkondisikan tubuh Ling. Merasakan tenggorokannya sedikit kering. Apa-apaan ini? Kenapa begitu nyata? Itu hanya kesadaran yang masuk Secara mengejutkan rasanya sama dengan yang asli. Tidak heran terakhir kali Uranus pergi untuk mendapatkan seorang wanita. Itu benar-benar tidak berbeda dengan yang asli. Ling tiba-tiba melompat ke tubuh Omi dan memeluk Omi erat-erat tanpa melepaskannya. Ling, jangan kedinginan. Tidak. Jika kamu tidak membawaku pergi, aku tidak akan memakainya. Tirai bisa. Aku akan memberikan segalanya. Tolong jangan tinggalkan aku. Omi menarik nafas dalam-dalam. Merasakan panas yang berasal dari tubuh Ling, sedikit di luar kendali. Apakah aku menginginkannya? Sudah sampai pada hal ini. Haruskah aku tetap menjadi orang yang baik atau orang yang tidak layak untuk sedikit? Bahkan jika ini menipuku, itu seharusnya hanya kondisi mental. Aku tidak curang secara fisik sama sekali. Ho. Omi menghela nafas compang camping. Setelah berjuang selama beberapa menit, Omi akhirnya kehilangan kendali dan tiba-tiba Ling di pinggang terhenti. 2 jam kemudian, Omi berpakaian dan berkata, Ling, tinggal di rumah saja untuk saat ini. Aku akan mengunjungimu sesegera mungkin. Dan ketika bendera putih itu datang, aku akan datang ke pintumu lagi dan mengalahkan bendera putih. Kamu tidak bisa mengalahkan bendera putih. Itu belum tentu benar. Oke, aku akan pergi dulu. Ling menatap Omi dengan enggan. Tapi sayangnya, Omi sangat mengabaikannya dan melompat ke jendela dan keluar. Untuk apa kamu melompat ke belakang? Baru pada saat itulah Ling menyadari bahwa Omi telah masuk melalui saluran udara di atas tanah. Omi membawa mayat Meng Ying keluar dari kanal tanah di atas dan kemudian keluar di jalan beberapa kilometer jauhnya dari kediaman Tuan Kota. Meninggalkan mayat Meng Ying di jalan sementara Omi sendiri menghilang jauh. Omi berjalan di jalan dan menghela nafas. Aku bahkan tidak menahan diri. Aku masih berhubungan seks dengan putri Tuan Kota. Meskipun itu hanya kesadaran. Tapi itu sangat nyata. Itu masih membuatku merasa seperti aku menghidupkan mereka. Sayangnya, 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ini hanya mimpi. Semuanya di sini. Anggap saja itu sebagai mimpi. Dalam setengah bulan, saya akan mengalahkan White Flag. Saya harus. Maka, mulai sekarang, saya akan terus memperkuat diri saya sendiri. Ayo kembali ke kuil Tao dulu untuk melihat Xianger dan Mei Qian. Omi kembali ke kuil Taois. Baik Liona dan Su Mei Qian masih memperhatikan pikiran mereka. Omi melihat betapa seriusnya mereka. Jadi dia tidak mengganggu mereka. Omi meninggalkan kuil Tao lagi dan bersiap untuk pergi mencari seseorang untuk bertarung. Yang tampak memiliki kekuatan yang sama. Jadi dia sengaja memprovokasi dia. Saat Omi berjalan menyusuri jalan, dia melihat seorang pria di depannya yang cukup kuat. Omi meledak dengan seteguk air liur. Meludah leher pria kuat itu. Siapa, orang kuat itu sangat marah. Tidak tahu siapa yang begitu kejam. Omi tersenyum. Ini kakekmu aku. Kamu. Siapa kamu? Mengapa kamu meludahiku? Omi berkata. Aku tidak senang padamu. Jadi apa yang berani kamu lakukan? Datang dan pukul aku. Mengusir. Pihak lain menjadi marah dan menyerang Omi. Ledakan. Tinju pihak lain begitu kuat sehingga hampir terasa seperti akan menghancurkan udara. Dan Omi merasakan gelombang panas menghantamnya. Omi bertemu dengan pedang. Beberapa menit kemudian, Omi tidak bisa menjatuhkannya. Sebaliknya dia terus-terusan mundur. Hahaha. Bagus. Begitulah adanya. Omi tertawa. Omi suka bertarung dengan yang kuat. Tapi tentu saja, tidak bisa terlalu kuat. Atau dia akan dibunuh. 10 menit kemudian, Omi dikalahkan oleh pihak lain. Orang ini, setidaknya di level dalam. Itu normal bagi Omi untuk dikalahkan. Aku akan membunuhmu. Orang itu ingin membunuh Omi. Tetapi Omi segera melarikan diri dengan duel roda hantu. Ingin melarikan diri. Tidak mungkin. Pria itu menyusulnya. Tapi sayangnya, tidak menyusul. Omi. Yang berhasil melarikan diri. Terengah-engah. Omi beristirahat selama 2 jam dan kembali ke jalan. Omi berjalan di sekitar jalan dan menemukan target lain. Target ini memiliki kekuatan yang sama dengan ahli tinju. Dia juga harus menjadi pemula internal. Namun, dia adalah seorang wanita. Hei, kamu.
Apa yang kamu bicarakan? Berlutut dan menyanyikan penaklukan. Apa? Tidak bisa menyanyi. Kalau begitu kamu ingin mati. Omi menunjuk hidung wanita kuat itu. Wanita kuat itu bertanya. Adik laki-laki ini. Apakah kamu berbicara denganku? Tidak berbicara denganmu. Apakah itu berbicara dengan hantu? Adik laki-laki ini. Saya baru di tanah Anda. Saya tidak akrab dengan tanah Anda. Jadi mengapa mengomel orang lain? Jika saya telah menyampaikan perasaan Anda dengan cara apapun, saya harap Anda akan memaafkan saya. Kata wanita itu. Omi terlalu malu untuk terus memprovokasi dia ketika dia melihat betapa sopannya dia. Baiklah. Baiklah. Jangan apa-apa. Hanya bercanda denganmu. Ini adalah cara kota yang terlupakan untuk menyambut orang luar. Oh, terima kasih. Wanita kuat itu pergi. Omi menghela nafas dan terus melihat melewati target lain. Seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu tercetak di mata Omi. Omi naik untuk memprovokasi dia lagi. Omi sengaja menabraknya saat dia melewatinya. Sementara pada saat yang sama, Omi sengaja tergeletak dengan tenang. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa dan menatap Omi dengan mata setengah tertutup. Omi berkata dengan nada arogan. Hei, orang tua. Beraninya kamu menghalangi jalan kakekmu. Aku tidak percaya kakek membunuhmu. Adik laki-laki. Kamu gila. Gila kamu kakak. Kamu tua abadi. Hidup di dunia benar-benar buang-buang udara dan makanan. Mengapa kamu tidak mati? Aku Omi meludahkan seteguk air lagi. Orang tua itu bahkan tidak menghindarinya. Tetapi ketika ludah itu diludahi di depannya, itu dihancurkan oleh penghalang yang tak terlihat. Aku pergi. Ki mutlak bawaan. Omi terkejut ketika melihat adegan ini. Dan bahkan tanpa imajinasi, dia menerapkan duel roda hantu untuk melarikan diri. Omi berseru di dalam. Nima, apa maksudnya berpura-pura dan menyembunyikan alam? Omi sangat marah. Memprovokasi seorang lelaki tua yang sebenarnya adalah seorang ahli bawaan dari alam tersembunyi. Salah satu perwujudan yang paling jelas dari seorang ahli bawaan adalah energi muskil bawaan yang sulit dipahami. Memiliki Inate Abstruski. Tidak ada seorang pun di bawah Inate yang bisa menyentuhnya. Bahkan bola meriam tidak akan bisa mematahkan ki abstrus bawaan mereka. Itulah sebabnya. Dengan begitu banyak perbedaan antara bawaan dan Hautian. Tidak peduli seberapa kuat kesempurnaan Agung Hautian. Itu sama sekali bukan pertandingan untuk bawaan. Tentu saja. Master bawaan tidak begitu mudah dicapai. Dan keluarga besar itu hanya beberapa master bawaan. Omi benar-benar berpikiran terbuka dan menggunakan Ghost Will Duel terus-menerus. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia benar-benar akan menendang pelataran besi kali ini. Setelah Omi melakukan Ghost Will Duel beberapa kali, ada sedikit energi internal yang tersisa di tubuhnya. Dan seluruh tubuhnya menjadi lelah. Tetapi dia berhasil melarikan diri dari dua jalan. Omi berhenti dengan napas terengah-engah. Apakah kamu sudah cukup berlari? Pada saat itu, suara lelaki tua itu datang dari belakang punggung Omi dan benar-benar menempel pada Omi. Omi segera menarik kakinya keluar lagi dan berlari. Tuhan tolong aku. Aku belum ingin mati begitu cepat. Aku masih ingin melanjutkan pelatihanku dan menerobos ke Hautian. Dalam setengah bulan, aku masih harus pergi dan mengalahkan pertunangan putri tuan kota. White Flag Omi memohon dengan surga di dalam hatinya. Dan saat ini dia biru di usus dengan penyesalan. Kekuatan internal Omi habis. Semuanya dihabiskan untuk melarikan diri. Dan dia sudah melarikan diri ribuan meter secepat yang dia bisa. Orang tua itu seharusnya tidak begitu mesum sehingga masih mengejarnya setelah sekian lama. Tidak ada kekuatan yang tersisa. Teruslah berlari. Tepat pada saat ini, suara lelaki tua itu terdengar lagi di belakangnya. Ketika Omi berbalik, lelaki tua itu tersenyum padanya dan senyumnya membuat Omi terlihat menyeramkan. Hanya ada dua kata di benak Omi. Sudah berakhir. Saatnya untuk mengakhiri petualangan. Senior, apakah kamu akan membunuhku? Omi tahu dia tidak bisa melarikan diri. Jadi dia berhenti berlari. Jika dia ingin mengakhiri petualangan maka jadilah itu. Itu tidak benar-benar mati. Jika tidak, Omi tidak akan benar-benar bisa begitu tenang. Nak, kamu akan mati. Tapi kamu masih sangat tenang, kata lelaki tua itu dengan menyatukan lihai pada Omi. Senior, kamu akan membunuhku. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu, kata orang tua itu. Omi berkata, aku belum ingin mati. Apakah alasan ini cukup? Jika kamu belum ingin mati, mengapa kamu mencari kematian? Bagaimana aku tahu tentang alam tersembunyimu? Aku memprovokasimu.
Tapi aku hanya ingin berdiskusi denganmu untuk meningkatkan pengalaman tempurku sendiri. Oke, ayo kita lakukan. Orang tua itu tertawa gelap dan tiba-tiba menggenggam telapak tangan di atas kepala Omi. Energi muskil bawaan yang kuat membuat Omi. Setelah beberapa detik, lelaki tua itu melepaskan Omi dan berkata, "Nak, kamu memiliki tubuh yang bagus. Aku khawatir menemukan tubuh yang cocok untuk melakukan transfer jiwa untuk muridku. Karena kamu kebetulan bertemu denganku secara kebetulan. Sepertinya ini takdir. Itu diatur oleh surga. Saya yakin murid saya akan menyukai Anda. Muridku dulu sangat jelek. Tidak ada wanita yang selalu menyukainya. Kali ini, bagi tuanku untuk belati yang tampan. Itu benar-benar sempurna. Ini pasti takdir surga. Aku akan pergi." Omi tidak berpikir bahwa lelaki tua ini tidak ingin membunuhnya. Tidak, itu juga sama dengan membunuh. "Apa yang kamu lakukan? Bukankah itu cukup jelas? Saya mencari tubuh yang sangat baik untuk murid saya untuk melakukan pergeseran jiwa. Metode pergeseran jiwa yang hebat. Metode pergeseran jiwa yang telah lama hilang." Omi terkejut di dalam. Di dunia Omi, hukum besar perubahan jiwa itu legendaris. Dan tidak ada yang tahu apakah itu bukan apa-apa. Tapi dia tidak berharap untuk mendengar tentang hukum besar pergeseran jiwa di dunia kuno batu memori ini. Orang tua itu bercampur. "Apa maksudmu? Sudah lama hilang. Itu diciptakan oleh lelaki tua itu sendiri. Jadi bagaimana Anda bisa mengatakan itu hilang? Kamu yang menciptakannya." Astaga, Omi agak terkejut. Hukum besar pergeseran jiwa baru muncul sejak orang ini. Dan pasti ada lebih dari satu versi hukum besar pergeseran jiwa. Potong omong kosong. Ikuti aku. Omi diangkat dan dengan cepat terbang menjauh. Omi sedikit khawatir. Jika itu membunuh, maka Omi tidak takut. Skenario terburuk adalah keluar dari Forgotten City untuk pelatihan. Tetapi jika itu adalah teknik perubahan jiwa, tidak ada yang tahu apakah kesadarannya benar-benar akan berubah. Tidak. Jelas tidak mungkin. Ini adalah dunia batu memori yang tercatat. Itu adalah ketiadaan. Hanya saya di sini untuk memperoleh sesuatu. Dan tidak ada alasan bagi saya untuk diperoleh oleh ketiadaan di sini. Omi dibawa oleh lelaki tua itu ke sebuah rumah terpencil. Sebuah rumah yang menakutkan dan menakutkan. Bang, Omi dilemparkan oleh lelaki tua itu dan dilemparkan ke aula yang tidak memiliki dekorasi dan dibuat terlihat seperti kuil. Yang mengerikan. Di sebelah aula ini, ada meja dengan sesuatu seperti botol kaca yang berisi cairan keruh dan ada sesuatu yang berendam di dalamnya. Ah! Kepala manusia. Omi tiba-tiba terkejut. Benda di dalam botol ini adalah kepala manusia. Orang tua itu membentak dengan keras. "Apa yang diributkan? Itu kepala manusia di sana," kata Omi. "Dia muridku." "Ah, muridmu." Omi tiba-tiba mengerti. Tidak heran lelaki tua itu mencari tubuh untuk adik magangnya. Tubuh. Melakukan metode pergeseran jiwa yang hebat. Ternyata muridnya tidak memiliki tubuh yang sama sekali. "Jangan bergerak." Orang tua itu berteriak. Lalu menentukan dengan cepat mengklik tubuh Omi. Pah! Tubuh Omi tidak bisa bergerak saat dia menunjuknya. Namun, Omi bersemangat dalam hati dengan jijik. "Menggunakan menunjuk titik pada saya. Apa kau bercanda?" Menunjuk tidak lebih dari menghentikan beberapa titik akupuntur tubuh saya dari berfungsi. Menyebabkan tubuh saya tidak dapat bergerak. Tapi aku penyembuh kelas 10. Titik akupuntur apa yang bisa mengarahkanku? Omi langsung membekali dirinya dari titik akupunturnya. Baiklah, orang tua terkejut ketika dia melihat bahwa Omi telah membuka titik akupunturnya sendiri. "Bagaimana Anda membatalkan titik akupuntur? Aku akan mengaturnya jika kamu membiarkanku pergi." Bermimpilah, orang tua sepertinya tidak tertarik. Tapi ya, menunjuk titik akupuntur bukanlah teknik yang mendalam. Hanya orang yang lebih kuat yang menunjuk titik akupuntur pada orang yang lebih lemah akan efektif. Orang yang lebih lemah menunjuk pada orang yang lebih kuat. Dan orang yang lebih kuat dengan mudah dibangun melalui titik akupuntur. Teknik yang sangat ayam. Orang tua itu memegang botol dengan kepala manusia di atas. Lalu meraih dengan tangan dan meraih rambut kepala manusia di dalam botol. Wow sial, Omi ingin muntah ketika melihatnya. Dan wajah kepala yang digenggam berwarna kuning dengan cairan keruh. Dan matanya menatap. Mencoba menakut-nakuti orang sampai mati. Orang tua itu meletakkannya di atas meja. Kemudian dia menoleh ke Omi dan berkata, "Nak, jika ada kata-kata terakhir, ucapkan dengan cepat. Atau kamu tidak akan punya kesempatan." Tubuh Omi gemetar. Saat ini Omi agak robek di dalam. Apakah lebih baik dia bunuh diri sekarang? Atau tidak? Jika dia tidak bunuh diri,
Bagaimana jika dia melakukan mantra pergeseran jiwa dan benar-benar merusak jiwa Omi? Namun, dengan gigitan terakhirnya, Omi masih tidak percaya bahwa itu sosok halus di dalam batu memori bisa membahayakan satu kesadaran sebenarnya. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Orang tua itu bertanya. Don Omi berkata, "Tunggu, kata-kata terakhirku adalah, aku ingin buang air besar." Sungguh buang-buang waktu. Orang tua itu melambai. Tangannya sekarang berada di atas kepala Omi. Dan tangan yang lain berada di atas kepala pria itu. Jiwa mengubah hukum besar. Orang tua itu melepaskan seluruh tubuhnya untuk melakukan soul shifting grid law. Omi merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Bagian atas kepalanya berasap. Dan juga, kepala orang itu juga merokok. Kemudian, tubuh Omi dengan cepat berputar di sekitar lelaki tua itu. Lebih cepat dan lebih cepat. Selalu lebih cepat dan lebih cepat. Segera mesin, Omi sudah pusing. Sangat cepat, sepertinya menghasilkan gaya sentrifugal atau semacamnya. Omi merasakan sesuatu di tubuhnya meninggalkan kepala. Sementara pada saat yang sama, sesuatu yang lain memasuki kepala. Tidak lama kemudian, tubuh Omi berhenti berputar. Orang tua itu tertawa dan berkata, "Sukses. Layak untuk persiapan bertahun-tahun yang cermat oleh suamiku. Hahaha." Ketika Omi mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia bingung. Sukses. Aku masih di tubuh Tiraino. Kenapa dia mengatakan itu berhasil? Ya, meskipun Omi merasakan kecepatan rotasi yang ekstrim, kesadaran Omi masih ada di tubuh tirai energi setelah rotasi. Oleh karena itu, Omi merasa bingung dengan kata-kata kesuksesan lelaki tua itu. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang kepala orang itu dan berkata, "Nak, sekarang jiwamu telah dipindahkan ke kepala orang yang menyelamatkan muridku dan dipindahkan ke tubuhmu. Hahaha." Omi segera merasakannya. Dan benar saja, ada jiwa yang baru muncul di otak tirai energi. Selain kesadarannya. Tapi, itu adalah jiwa yang mati. Aku pergi. Jadi begitulah adanya. Omi mengerti bahwa dia tidak bisa mentransfer jiwa Omi. Jiwa yang telah dipindahkan oleh lelaki tua itu adalah jiwa mati kanon tirai asli. Ditukar dengan jiwa murid lelaki tua itu. Kesadaran Omi, namun, masih ada di tubuh tirai energi. Orang tua itu melihat ke arah Omi dan berteriak, "Magang, bisakah kamu mendengarku?" Magang, Omi tertawa dalam hatinya. Magang kamu bajingan. Namun, Omi tidak keberatan meniru muridnya dan mempermainkannya. Omi berkata, kamu, siapa kamu? Aku. Dan siapa aku? Ketika lelaki tua itu melihat Omi berbicara, dia santai dan tertawa. Haha, itu benar-benar sukses. Pertama kali saya melakukan metode pergeseran roh. Saya tidak berharap itu berhasil. Siapa kamu? Don Omi bertanya. Aku tuanmu. Lalu, siapa aku? Mengapa aku tidak bisa mengingat apa-apa? Omi sengaja berkata. Apa yang pit stop? Omi sekarang akan tercipta sebagai muridnya dan kemudian melihat apakah dia bisa menipu sesuatu yang berguna dari orang tua ini. Misalnya, jika ada teknik yang kuat atau semacamnya. Orang tua ini, sekilas, bukanlah orang biasa. Bahkan mampu menciptakan metode perubahan jiwa yang hebat benar-benar luar biasa. Mungkin, dia jauh dari ahli bawaan. Namun, Omi benar-benar tidak dapat menebak. Tetapi hanya menebak bahwa dia adalah seorang ahli bawaan berdasarkan energi abstrus bawaannya. Bagaimana jika dia lebih dari itu? Orang tua itu berkata, "Saya adalah tuanmu. Anda secara alami adalah murid saya." Murid, Anda dirugikan oleh musuh saya dan hampir mati. Tapi menumpuk, tuanku memiliki cairan mayat dan merendam kepala Anda di dalamnya untuk melestarikan jiwa Anda. Menunggu masa depan setelah saya membuat metode penghapusan jiwa untuk menghidupkan Anda kembali. Murid, tahukah Anda bahwa penantian ini adalah 80 tahun? Apa? 80 tahun? Maksudmu memberitahuku bahwa kepalaku telah berendam dalam cairan tubuh selama 80 tahun? Ya, aku menyalahkan tuanku karena bodoh. Tidak bisa menciptakan teknik pergeseran jiwa tepat waktu. Butuh 80 tahun untuk menjadi besar. Aku malu padamu ah. Omi terkejut. Muridnya telah meninggal selama 80 tahun dan kepalanya telah basah kuyup selama 80 tahun. Tetapi perasaan lelaki tua ini terhadap muridnya benar-benar agak menyentuh. Tuan, apa itu cairan mayat? Cairan mayat adalah cairan kental yang keluar dari mayat yang membusuk. Aku akan pergi. Omi hampir muntah. Merasa bahwa cairan keruh toples besar adalah semua cairan yang mengalir keluar setelah pembusukan membusuk menjadi sangat menjijikkan. Murid, kamu sudah mati selama 80 tahun.
Kehilangan ingatan itu normal. Perlahan-lahan aku akan mendapatkan ingatanmu kembali. Dan bahkan mungkin tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Tapi tidak masalah. Aku akan selalu ada untukmu. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggosokmu lagi. Kamu bisa mulai tertidur lagi sekarang. Dan aku akan mengajarimu teknik yang paling kuat. Kamu akan sangat kuat. Omi sibuk bertanya. Tuan, teknik apa yang paling kuat? Ceritakan kepada saya tentang itu. Omi bersemangat. Inilah yang dia tunggu-tunggu Kalau tidak ada siapa lagi yang akan meniru muridnya. Hehe, aku akan mengajarimu teknik kekuatan mengisapku. Mengisap kekuatan metode hebat. Omi merasa ngeri. Di dunia Omi itu, dia juga mendengar bahwa di zaman kuno, ada disiplin yang lama dan lama hilang. Teknik yang begitu lama sehingga saya tidak tahu berapa lama. Yang disebut Saking Gong Dafa. Bisa menyedot kekuatan orang lain untuk digunakan sendiri. Penghisap Gong Dafa ini sangat sombong. Begitu dia mendapatkan kekuatan, siapapun yang berhubungan dengannya akan memiliki kekuatan mereka tersedot keluar dari mereka. Dan jika mereka tidak dapat menyingkirkannya tepat waktu, mereka akan tersedot ke dalam mayat kering. Aku akan pergi. Omi tercengang saat ini. Metode penghisap kekuatan legendaris yang telah hilang selama N miliar tahun benar-benar muncul di sini. Rupanya kota Oblivion ini benar-benar menyembunyikan banyak harta rahasia yang tak terduga tergantung pada siapa yang cukup beruntung untuk dipantau. Kali ini, jika bukan karena tirai energi tubuh yang dikendalikan oleh Omi yang dilihat oleh lelaki tua ini dan selanjutnya untuk menggerakkan kegelisahan, maka metode hebat daya penghisap ini tidak akan terungkap. Tuan, cepat ajari saya metode hebat kekuatan mengisap, kata Omi. Orang tua itu tersenyum. Jangan khawatir, guru akan mengajarimu. Pertama-tama kamu harus membiasakan diri dengan tubuh sekarang. Lagi pula, jiwamu. Kamu baru saja memindahkan jiwamu ke tubuh ini. Omi benar-benar ingin mengutuk. Membiasakan adikmu. Cepat membukanya. Awalnya, metode kekuatan hisapan ini adalah metode yang dicita-citakan oleh orang-orang di jalan iblis. Namun, Omi tidak peduli dengan kebenaran jalan iblis sekarang. Jadi dia mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi, Omi menyamar sebagai murid lelaki tua itu. Orang tua itu memberi tahu Omi banyak hal tentang masa lalu. Tetapi Omi mengatakan bahwa dia tidak dapat mengingat apapun. Dan lelaki tua itu tidak memiliki keraguan. Lagi pula, setelah 80 tahun berendam dalam cairan mayat, kehilangan ingatannya sangat normal. Tidak masalah. Selama kamu masih hidup, itu lebih baik dari apapun. Tuan, bagaimana saya akan mulai berlatih seni bela diri Kapan Anda akan mengajari saya teknik mengisap Saya ingin mempelajarinya dan keluar dan mencoba menyedot beberapa orang, kata Omi. Teknik daya penghisap tidak suka belajar seperti yang Anda pikirkan. Itu lebih banyak alasan untuk segera mulai mempelajarinya. Saya memiliki waktu yang terbatas, kata Omi cemas. Mengapa Anda mengatakan waktu terbatas? Oh, maksudku, aku ingin segera keluar dan menyedot beberapa orang untuk melihat efeknya. Jadi aku punya waktu terbatas. Magang jika kamu bertemu dengan orang-orang kuat yang kekuatannya melebihimu dengan banyak, sebaiknya kamu tidak menghisap Jika kamu secara tidak sengaja merusak hidupmu, pihak lain akan menyalahkanmu jika mereka terlalu kuat. Jadi anggap itu tidak akan berguna. Berpikir aku bisa membunuh semua orang yang kuat dalam hitungan detik. Apa itu bibit? Oh, itu tidak banyak gunanya. Mungkin aku baru saja bangun. Mulutku agak kusut dan aku mengalami hambatan bicara. Oh, betapa tidak bergunanya. Setidaknya kamu memiliki satu cara lagi untuk melawan orang lain. Tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkanmu. Saya pikir saya bisa menyedot orang kuat kering ketika saya belajar metode menyedot yang hebat. Selain itu, teknik apapun di bawah dunia hanya dapat menjamin bahwa itu Anda cenderung tidak dikalahkan oleh lawan dengan level yang sama. Orang yang lebih kuat di alam yang lebih tinggi pasti akan lebih kuat dari seseorang yang lebih rendah. Jika Anda tidak sebaik orang lain, tidak mudah untuk menggunakan teknik mengisap pada orang lain Omi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mengisap kekuatan metode hebat. Kamu menyedot kekuatan orang lain. Kamu dapat mengonsumsi kekuatan mereka dan meningkatkan kekuatanmu sendiri pada saat yang sama. Apalagi yang lebih kuat dari metode hebat menyedot kekuatan ini. Kalau begitu ajari aku dengan cepat. Belum terlambat bagimu untuk membiasakan diri dengan tubuhmu. Dan kemudian kamu bisa mulai berlatih begitu kamu terampil mengendalikannya. Saya sudah akrab dengan tubuh saya, kata Omi. Kamu baru saja memindahkan jiwamu ke tubuh ini.
Jadi bagaimana kamu bisa membiasakan diri dengan tubuh begitu cepat? Saya benar-benar akrab dengan tubuh ini. Guru, ayolah. Saya akan mulai berlatih seni bela diri. Orang tua itu menatap Omi dengan memunculkannya di dalam. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Jantung Omi berdebar kencang. Mungkinkah orang tua ini telah melihatnya? Kan? Itu akan menjadi akhir. Tidak hanya Omi tidak akan bisa mempelajari teknik daya mengisap. Dia akan binasa sebagai hasilnya. Tuan, ada apa denganmu? Baiklah. Baiklah. Maka tidak ada terburu-buru untuk berlatih seni bela diri, kata Omi. Orang tua itu tiba-tiba berkata, tidak, saya tiba-tiba ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Ada apa? Jika bahkan kamu tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukannya lebih banyak lagi. Dengan kekuatanmu, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan di kota Oblivion ini, kan? Omi memandang lelaki tua itu dengan bingung. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Magang, aku bukan yang terkuat di kota terlupakan. Dan ada orang yang lebih kuat dariku. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ah, siapa itu? Itu Bian Mingyu. Oh, apa yang kamu ingin aku lakukan? Apakah setelah menyukainya, kamu bisa mulai mempelajariku teknik daya mengisap? Omi bertanya. Tentu saja. Masalah ini adalah kebencian dalam hidupku. Sayangnya, aku tidak bisa mengalahkan upaya bersama Bian Mingyu. Orang tua itu memiliki ekspresi marah di wajahnya. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Saat aku masih muda, aku mengejar seorang gadis pada saat yang sama dengan Bian Mingyu. Dan nama gadis itu adalah Mo Qingqing. Dan pada saat itu, Bian Mingyu lebih tampan dan lebih berbakat dariku. Namun, Mo Qingqing masih lebih menyukaiku dan dia siap untuk menikah denganku. Tetapi pada malam pernikahan, aku menyadari bahwa jalan ini bertemu dengan Bian Mingyu untuk menipuku. Tujuannya adalah pedang pusaka keluargaku. Dan malam itu, aku minum banyak anggur. Dan ketika aku bangun, pedang pusaka keluargaku hilang. Juga, darah kehidupanku juga. Omi membuka mulutnya lebar-lebar. Jadi lelaki tua itu tidak memiliki kehidupan. Omi benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya tidak memiliki darah kehidupan. Tuan, tapi aku melihatmu. Kamu masih memiliki dagu dan janggut. Kamu tidak terlihat seperti Kasim. Orang tua itu memelotot. Siapa yang mengkarakterisasi bahwa aku seorang Kasim? Aku hanya menyimpan darah seumur hidup. Oh, Omi tidak percaya. Dalam hal ini, kehidupan lelaki tua itu hanya lebih banyak diserap daripada seorang Kasim. Karena dia jelas masih memiliki keinginan manusia. Tetapi dia tidak memiliki bejana manusia. Ini hanyalah pegangan hidup Kasim setidaknya tidak memiliki keinginan lagi. Tuan, jika sudah terputus, mengapa Anda tidak mengambilnya kembali? Angkat. Bagaimana cara mengambil? Itu tidak mungkin. Tidak bisa. Oh, Omi tidak mengajukan pertanyaan lagi. Di era ini, pasti tidak ada profesi seperti penyembuh. Dan saya kira aspek medisnya sangat biasa-biasa saja sehingga dia bahkan tidak bisa mengambil darah kehidupan. Murid, sekarang setelah kamu memiliki tubuh dan sangat tampan, aku pikir kamu bisa mengeluarkan nafas jahat untukku. Dan setelah nafas jahat ini, hatiku akan sedikit lebih damai. Maka aku akan mulai mengajarimu teknik mengisap. Saya dengan hormat mengikuti pengaturan guru. Apa yang ingin saya lakukan? Aku ingin kamu merayunya dan kemudian mencampakkannya dengan buruk. Omi berkeringat dingin dan berkata, apakah kamu bercanda? Merayu pria yang membunuhmu. Dia wanita tua. Aku takut. Tidak. Saya tidak berbicara tentang dia. Saya berbicara tentang cucunya. Jalang ini. Saat itu, tidak hanya diintimidasi, menipu perasaanku, mencuri pedangku, mencurinya sama buruknya dengan mencurinya, tetapi juga memotong akar kehidupan. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka pergi? Sayangnya, saya bukan tandingan pasangan itu sendiri. Sekarang, saya ingin Anda merayu cucu dari sepasang pelacur itu, lalu menghancurkannya dan menginjak-injaknya, dan akhirnya memotong payudaranya dan kemudian meninggalkannya, sehingga mereka juga bisa merasakannya. Orang tua itu berkata dengan keras. Omi berkeringat dingin. Dia ada di sini untuk mempelajari hukum besar kekuatan mengisap, bukan untuk membantu membalas dendam. Murid, kamu sangat tampan. Kamu pasti akan bisa melakukannya. Aku mengandalkanmu untuk membalas dendam. Hanya kamu yang bisa mengingat apa yang mereka lakukan padaku saat itu kepada cucu perempuan mereka dan membiarkan mereka mengalami rasa sakit ini. Tuan, tapi ini balas dendam dari generasi terakhir Anda. Bisakah saya terlibat?
Orang tua itu tersenyum. Apakah kamu tidak ingin mempelajari teknik kekuatan mengisap? Ah, mengira kamu bilang kamu akan mengajariku ketika aku secara fisik akrab dengannya. Omi sedikit bingung kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini padanya. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menekan satu telapak tangan di atas kepala Omi. Dan Ki yang malas bawaan Omi. Apa yang kamu lakukan? Aku muridmu. Nak, berhentilah berakting. Pada saat itu, lelaki tua itu menyingkirkan Omi. Apa maksudmu? Akting. Aku tidak bisa bertindak. Jika kamu berpura-pura lagi, jangan salahkan aku karena benar-benar membunuhmu. Wajah lelaki tua itu dingin. Omi tiba-tiba menyadari bahwa identitasnya telah terlihat. Kapan kamu menyadarinya? Don Omi bertanya. Apa? Tidak ada lagi penolakan. Anda sudah tahu semuanya. Apa yang saya bantah? Nak, kamu ingin mempelajari teknik daya mengisapku. Sayangnya, kamu terlalu terburu-buru. Jadi aku bisa melihat bahwa kamu adalah penipu. Kamulah yang pertama kali menganggapku sebagai muridmu. Jadi sekarang setelah kamu melihatnya, apa yang akan kamu lakukan tentang hal itu? Orang tua itu menghela napas sedih. Sepertinya metode pergeseran jiwa saya yang hebat belum berhasil sama sekali. Kasihan, saya telah membunuh murid saya. Pada saat ini, kepala sudah membusuk karena bebas dari perendaman cairan mayat. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi dulu. Omi segera ingin pergi. Berhenti. Apalagi yang harus kamu lakukan? Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Siapa namamu? Energi tirai. Tirai Neng. Apa yang baru saja saya katakan adalah apa yang saya katakan. Anda memenuhi keinginan saya untuk membalas dendam dan saya mengajarkan Anda teknik kekuatan mengisap. Jadi, kamu mengenalku sebelum kamu mengatakan ini. Ya, saya akan bermain aman dan meminta Anda untuk membantu guru mencapai sesuatu. Tetapi Anda menolak saya. Omi berkata, saya membantu Anda mencapai keinginan ini. Dan Anda benar-benar bersedia mengajari saya teknik daya mengisap. Tentu saja, bagaimana aku tahu kamu tidak berbohong? Orang tua itu tidak memiliki keluarga di dunia ini lagi. Satu-satunya anggota keluarga, murid saya, belum berhasil menggerakkan kegembiraan. Menyelesaikan keinginan saya untuk membalas dendam adalah semua yang saya miliki. Jika Anda dapat membantu saya menyelesaikannya. Jadi bagaimana jika saya mengajarkan Anda teknik kekuatan mengisap? Namun, murid saya tidak dapat kembali lagi. Teknik daya penghisap saya tidak dapat dibiarkan tanpa penerus karena itu. Omi merasa seperti lelaki tua itu mengatakan yang sebenarnya. Karena dia terdengar agak sedih. Atau mungkin muridnya stres karena dia tidak berhasil menggerakkan jiwa. Oke, aku percaya padamu. Apa sebenarnya yang harus aku lakukan? Orang tua itu berkata, kamu mengenal cucu perempuan Mo Qingqing dan Bian Mingyu. Namanya adalah Bian Phoenix. Dan membuatnya jatuh cinta padamu dan mencintai sampai mati. Setidaknya sejauh obsesi emosional asliku dengan Mo Qingqing. Kemudian, ketika waktunya hampir tepat, kamu akan merayunya untuk mencuri pedang kinceng kakeknya sebelum meninggalkannya dan memotong payudaranya. Omi berkata dalam hatinya, itu terlalu kejam. Namun, Omi layak melakukannya untuk hukum daya penghisap. Dan meskipun kejam, semua yang ada di sini hanyalah mimpi. Oke, kesepakatan. Kalau begitu silakan. Aku akan memberi penghargaan 1 hari. Setelah 1 hari, kemajuanmu harus mencapai tingkat mengenalnya. Beri aku alamatnya. Orang tua itu memberi Omi alamat dan berkata, kamu harus berhati-hati. Bian Mingyu dan Mo Qingqing sama-sama orang super kuat yang tinggal dalam lanskap di Oblivion City. Jika kamu tidak berhati-hati dan berhati-hati, kamu akan menjadi orang yang mati ketika tiba saatnya. Ketika Anda pergi untuk mengenal Bian Phoenix, Anda harus membuktikan keahlian dan tidak sekuat tenaga. Kekuatan Bian Phoenix ini tidak bisa diremehkan. Saya khawatir itu tidak lebih kuat dari Anda. Dimengerti. Omi menghela nafas dan terbang menjauh. Lelaki tua itu benar-benar membiarkan Omi pergi. Namun, begitu Omi pergi, lelaki tua itu diam-diam melacaknya. Tentu saja dia akan mengikuti Omi sepanjang waktu untuk melihat apakah Omi benar-benar akan pergi membantu dengan rencana balas dendamnya. Jika itu berbohong, maka benar-benar mencubit Omi sampai mati. Omi langsung menuju tujuan untuk mengenal orang yang disebut Bian Phoenix itu. Halo, apakah rumah Bian Mingyu ada di sini? Ketika Omi tiba, dia bertanya kepada seorang pejalan kaki. Mengapa Anda mencari Tuan Bian? Dia tinggal di depan. Tempat tinggal paling mewah itu sekarang adalah rumah Tuan Bian. Kata pejalan kaki itu, Tuan Bian, mengapa Anda menemukan Tuan Bian? Oh, dia seorang pedagang kaya.
Yang disebut Tuan Bian. Tentu saja. Dan dia sudah sangat tua sekarang. Dan bisnis keluarganya diserahkan kepada putra dan menantunya untuk dikelola, kata Pasar Bibe. Tuan Bian memiliki seorang cucu perempuan. Bernama Bian Phoenix. Tahukah Anda itu? Oh, kata musisi Phoenix. Melihatnya sekali. Itu indah. Baiklah. Terima kasih. Omi berjalan menuju kediaman Bian. Tampaknya lelaki tua itu benar. Bian Mingyu dan istrinya Mo Qingqing. Mereka adalah ahli super. Tetapi hati mereka rendah. Tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah ahli super. Hanya saja mereka adalah seorang pengusaha kaya. Bagaimana saya bisa mengenal Bian Phoenix dalam satu hari? Selain itu, kita belum tahu seperti apa yang terlihat. Itu anak manja. Sepertinya Bian Mingyu dan Mo Qingqing benar-benar memanjakan cucu perempuan ini. Itu sebabnya lelaki tua itu memintaku untuk bergerak dan melakukan rencana balas dendam. Itu bukan urusanku pada awalnya. Tapi itu harus dilakukan demi hukum daya penghisap. Dan selain itu, Mo Qingqing itu, dia pergi terlalu jauh dengan lelaki tua itu ketika dia masih muda. Menipu perasaannya, pedangnya, dan juga pantatnya. Ini hanyalah karma dan mereka sendiri. Apa keseluruhannya denganku? Omi tiba di luar gerbang utama kediaman Bianfu, yang memang merupakan tempat tinggal yang sangat mengesankan. Setelah berjongkok di luar sebentar, beberapa pelayan yang sedang berbelanja makanan keluar dari gerbang. Omi mengikuti mereka dan bertanya, "Di mana Bian Phoenix? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dengan wanita kita?" Dia berkolaborasi dengan sesuatu yang tidak menguntungkanku. Dan salah satu dari kalian memberitahuku di mana dia berada. Nona ada di rumah tentu saja. Omi berada di sedikit mobil. Dia pasti tidak bisa masuk ke kediaman Bian. Kapan Bian Phoenix akan keluar? Jangan bertanya dengan santai. Bagaimana kita tahu? Saya kira, di sore hari. Wanita itu biasanya berjalan-jalan di sekitar jalan-jalan di sore hari. Bagus. Omi terus jongkok. Sekitar pukul 3 sore. Akhirnya, Omi melihat seorang wanita berpakaian emas keluar, ditemani oleh beberapa gadis kecil. Dia pasti Bian Phoenix. Wanita berpakaian bangsawan ini memiliki pandangan dingin dan sombong tentang dia, seolah-olah melihat orang lain yang memegangnya. Dan dia merasa kaya dan putih. Omi mengikutinya. Lalu setelah agak jauh dari Bianfu, Omi melihat bahwa Bian Phoenix berhenti di sebuah toko yang menjual alat musik di jalan. "Bos, bagaimana Anda menjual ini?" Bian Phoenix mengambil seruling dan berkata, "Nona Bian, kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Ini adalah seruling masuk terbaru kami. Dibuat menggunakan gading. Dan memiliki suara yang sangat bagus." Sungguh, Bian Phoenix sama sekali tidak tahu apa-apa tentang musik dan setengah hati. "Berapa biaya ini?" Bian Phoenix bertanya. "Nona Bian, seruling gading ini lebih mahal karena ini impor terbaru dan terbuat dari bahan yang bagus. Jadi harganya 500 emas. Oh, Bian Phoenix tidak ingin sebanyak itu dan memerintahkan pelayan untuk mengeluarkan dan membawanya kembali. Tunggu, pada saat itu, Omi melihat kesempatan itu dan segera keluar. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat produk yang sebenarnya. Dan kemudian Anda akan melihat bahwa itu bukan masalah. Aku benar-benar tidak terbiasa denganmu. Jadi, maaf. Pemilik yang menjual alat musik memancarkan. Orang macam apa kamu? Apakah kamu tahu apa-apa tentang musik? Anda tahu cara menulis. Apakah Anda tahu cara bermain seruling? Minggir dari jalanku. Jangan menghalangi bisnisku. Bian Phoenix memandang Omi, mengerutkan kening, dan berkata, "Ini kamu, tirai bisa." Jantung Omi berdebar kencang. Bian Phoenix benar-benar mengenalnya. Omi akan bertanya, "Bagaimana kamu mengenalku?" Tetapi jika kamu bertanya seperti ini, Omi takut dia akan memakainya. Jadi dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, bos sibuk berkata, "Nona Bian, jangan dengarkan omongan kosong pria ini ya. Jika Anda tidak percaya, saya akan memainkan lagu untuk Anda di tempat. Anda mendengarkannya sendiri. Apakah ini produk yang bagus?" Setelah mengatakan itu, bos segera mengambil seruling gading dan memainkannya. Bian Phoenix berkata, "Kedengarannya bagus. Bagus, bos. Saya percaya Anda. Saya akan membuktikannya." Omi berkata, "Bian Phoenix, suara serulingnya hanya bisa dianggap kelas 3. Jadi kelas 3. Kamu bahkan mengatakan kedengarannya bagus. Sepertinya vulgar itu vulgar. Tirai bisa. Siapa yang kamu sebut vulgar? Jika kamu tidak percaya padaku, ikutlah denganku." "Kemana? Ikuti saja aku." Omi terbang ke sungai di mana ada rumpun bambu.
Omi memotong bagian bambu dan kemudian menggali lubang di dalamnya. Dan segera, seorang murid selesai. Omi segera memainkan seruling. Suara seruling itu merdu dan penuh gema yang indah. Phoenix mendengarkan terpesona. Dan ketika Omi selesai bermain, dia menatap Omi dengan sedikit terkejut. Omi bertanya, "Sekarang, apakah kamu masih berpikir bahwa seruling gadingnya adalah karya seni yang bagus? Jika Anda masih berpikir bahwa seruling gadingnya adalah produk yang bagus, silakan dan beli. Saya tidak akan menghentikan Anda." Setelah mengatakan itu, Omi berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan setelah beberapa langkah, Omi melemparkan kembali seruling yang telah dia buat dan berkata, "Bian Phoenix, seruling ini untukmu." Bian Phoenix sibuk mengambil seruling dan melihat punggung Omi. Kerutan. "Mengapa kamu memberiku seruling?" Perbatasan Phoenix bertanya. "Ini hanya produksi acak. Ini bukan produk yang bagus," kata Omi dengan nada penuh berpura-pura keren. Dan bahkan tidak melihat ke belakang. "Serulingmu terdengar hebat. Kapan kamu akan memainkan seruling lagi?" Perbatasan Phoenix bertanya. "Saya bermain seruling di sini setiap sore," kata Omi. Omi berjalan pergi. Dan Bian Phoenix mengambil seruling dan pulang. Saat Omi berjalan di jalan, lelaki tua itu tiba-tiba muncul. "Tirai Neng. Sepertinya kamu ahli dalam mendatangkan gadis-gadis. Hahaha. Aku benar-benar menemukan orang yang tepat untuk menemukanmu." Orang tua itu tertawa. "Aku akan pergi." Omi agak robek di dalam. Bian Phoenix adalah kecantikan yang bagus dan agak setara. Jika dia benar-benar mendapatkannya, lalu, benar-benar melakukan itu padanya. Itu hanya mimpi. Koko. Dan Don Omi tidak tahan. "Kamu telah memata-mataiku," kata Omi dengan ketidakpuasan. "Aku takut kamu akan melarikan diri. Tapi kamu benar-benar pergi ke Bian Phoenix sejak awal. Yang menunjukkan bahwa kamu dapat dipercaya dan kamu benar-benar mengingat hal ini. Jadi aku bisa berhenti memata-mataimu mulai sekarang," kata orang tua itu. Omi berkata, "Aku hanya mencoba mempelajari metode saking powermu. Jangan khawatir. Selama kamu membantuku memenuhi keinginanku untuk membalas dendam, aku pasti akan mengajarimu tirai energi. Kuharap kamu tidak akan mengecewakan orang tua itu." Siapkan metode hebat kekuatan mengisapmu." Orang tua itu berkata, "Panggil aku Evil Cloud mulai sekarang. Dan juga, masalah ini tidak dapat diungkapkan sedikit pun. Jika tidak, tidak hanya kamu, tetapi aku juga akan berada dalam masalah. Jika Bian Mingyu dan Mo Qingqing bergandengan tangan, aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tentu saja, kalau begitu selamat tinggal. Kuharap kamu akan segera membuat Bian Phoenix jatuh cinta padamu dan bersedia mencuri pedang kinceng kakek neneknya. Aku akan mencoba yang terbaik." Omi sama sekali tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan dapat mencapai ini. Bian Phoenix ini, tampaknya bukan tipe wanita nimfomaniak. Bagaimana dia bisa mencapainya? Selain itu, totalnya hanya 20 hari sejak Omi memasuki Oblivion City. Dan sekarang 3 hari telah berlalu. Waktunya sangat singkat. "Jika ada sesuatu, cari aku. Tahu." Setelah lelaki tua itu pergi, Omi diam-diam tiba di kuil Tao untuk menemukan Leona dan Sumei Qian. Leona dan Sumei Qian telah menyelesaikan hari pengamatan mereka dan semakin dekat. "Sianger." Mei Qian teriak Omi. "Su Chen, kamu kembali." Ketika Leona melihat Omi, dia langsung menerkamnya dan memeluknya. Tapi Su Qian Mei Qian tidak. "Mei Qian, kenapa kamu tidak datang dan memelukku?" Omi tersenyum. Su Mei Qian terengah-engah. "Sebaiknya aku melupakannya. Aku hanya seorang wanita tua sekarang. Jika aku benar-benar datang untuk memelukmu, aku mungkin akan diusir olehmu." "Hahaha. Mei Qian, kenapa? Kamu wanitaku. Jadi, kalau begitu, ayo cium." Su Mei Qian muncul dan mengarahkan ke Omi. Aduh, Omi melihat bibir Su Mei Qian muncul. Mulut wanita tua itu menjijikkan dan tiba-tiba muntah. Adegan ini sedikit seperti film di bumi. Perjalanan ke barat. Jiwa peri Zixia dipindahkan ke piggyback. Dan kemudian permata tertinggi mengatakan tidak akan menyukainya. Peri Zixia membiarkan permata tertinggi diciumnya untuk membuktikannya. Hasil dari permata tertinggi yang dicoba beberapa kali tidak bisa lepas dari mulut. Tetapi juga burung hantu yang muntah. Aku tahu itu." Su Mei Qian berjalan keluar ruangan dengan tut. Omi melihat Su Mei Qian juga menyodorkan mulut. Dan hampir muntah lagi. Seorang wanita tua 40 atau 50 menyodorkan mulut untuk menjual menggemaskannya. Betapa mematikannya ini. Leona terkikik. Omi memandang Leona. Dia saat ini nilai nominalnya sangat tinggi. Tubuhnya juga super besar.
Jadi Omi yang memeluknya enggan melepaskannya. Omi bertanya, Xiang'er, jika aku memilikinya bersamamu sekarang, tapi tubuh ini bukan milikmu sendiri, lalu apakah itu dianggap curang? Ah, kamu ingin Xiang Yunliu tersipu. Tidak kuat aku, tapi tubuh ini bukan milikku. Jika kamu menginginkannya, bukan itu akan merusak orang lain. Biarawati tahu seseorang yang baik, olehmu. Kata Liona, ini bukan dunia nyata. Ini hanya dunia rekaman Dan ini dari era yang tidak diketahui. Sudah lama mati. Apa yang ada untuk merusak atau tidak merusak? Kata Omi. Liona ragu-ragu dan mengangguk. Baiklah. Kalau begitu aku harus meminta maaf kepada biarawati tahu kecil ini. Omi melihat Liona mengangguk. Lalu dia memeluk Liona dan menuju ke ruang dalam. Sakitnya seperti neraka. Ada apa? Biarawati tahu kecil di tubuhku ini. Dia masih. Tidak mungkin. Mengapa berbohong padamu? Itu sangat menyakitkan. Hahaha. Xiang'er, tidak buruk membiarkanmu merasakan perasaan patah penismu 2 kali. Saya tidak mau. Tidak. Kamu tidak bisa. Terlalu terkutuk. Kamu telah memanjakan biarawati tahu kecil seseorang yang tidak bersalah. Su Meiqian berbaring di atap dan tertawa saat mendengar Liona dan Omi berbicara. Su Meiqian tidak marah karena Omi tidak berani menciumnya sekarang. Dia hanya sengaja menggoda Omi. Bahkan jika Omi bersedia, dia tidak akan membiarkan Omi mencium seorang wanita tua. 1 jam kemudian, Omi, Liona dan Su Meiqian sedang duduk di halaman. Perselingkuhan Omi dan Liona sudah berakhir. Liona tampak percaya diri di dalam. Maaf atas tubuh biarawati tahu kecil ini. Aku hampir mati hari ini, kata Omi. Apa yang kamu hadapi? Omi bercerita tentang bagaimana dia bertemu dengan orang tua itu hari ini. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Teknik menghisap kekuatan penghisap orang tua itu jelas merupakan teknik yang hebat Saya khawatir tidak ada orang lain di seluruh pulau bela diri yang mengetahui kecuali saya. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana jika seseorang dari Martial Island sudah datang ke sini dan belajar dari orang tua itu? Atau memaksa orang tua itu untuk mengajar? Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sama sekali tidak mungkin. Orang tua itu, keterampilan seni bela dirinya sangat tinggi. Saya khawatir Pulau Wulin mungkin bahkan tidak cocok untuk Qin Feng itu. Bahkan jika Qin Feng datang ke sini dan bertemu orang tua itu, hanya akan ada satu cara untuk mati. Jadi jika saya mendapatkan metode daya penghisap itu, saya pasti akan menjadi yang pertama sampai. Su Meiqian berkata dengan cara yang sulit. Tapi kamu harus membantu menyelesaikan rencana balas dendamnya jika kamu ingin dia mengajarimu teknik kekuatan menghisap. Ya, orang yang begitu kuat tidak dapat dipaksa untuk mengajarkannya dengan paksa. Saya benar-benar ingin mendapatkan hukum besar kekuatan penghisap itu. Jadi saya memutuskan untuk membantu menyelesaikan rencana balas dendamnya dan mengejar Bian Phoenix. Akankah kalian mendukung saya? Ketika saya mendapatkan metode daya penghisap, saya akan mengajarkannya kepada Anda. Tapi, jika kamu mengejar Bian Phoenix, apakah kamu benar-benar ingin melakukan hal yang begitu kejam padanya? Memotong payudaranya, meskipun ini adalah dunia fantasi, itu masih brutal. Itulah yang saya perjuangkan. Teknik daya penghisap memang teknik yang sangat mendominasi. Dan jika seseorang mempelajarinya, maka seseorang memiliki keuntungan yang sangat besar di masa depan. Jadi, saya pasti, pemikirannya terbuka. Kata Omi, baik Liona maupun Su Meiqian tidak mengatakan hal lain. Keesokan harinya, Omi meninggalkan kuil Tao. Liona dan Su Meiqian terus mengamati sementara Omi menuju ke sungai yang sama kemarin pagi-pagi sekali. Saya tidak yakin apakah ini masalahnya. Tapi saya pikir itu. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir. Namun, muncullah Bian Phoenix yang agak sombong. Melihat siapapun dengan kepribadian yang mencengkeram, saya khawatir tidak mudah tertarik pada Omi. Sore ini, akankah dia datang untuk mendengarku memainkan seruling? Ini akan menjadi kunci Selain itu, Bian Phoenix mengenali saya kemarin, dan juga memanggil nama saya. Tirai bisa. Apakah itu? Dia dan saya sudah saling kenal. Jadi, apa hubunganku dengannya di masa lalu sebagai Shannon? Ini benar-benar pingsan. Hanya bisa melihat kondom acak. Sekitar pukul 3 sore, Omi berdiri di bawah semak bambu di tepi sungai, memainkan serulingnya. Centang tok tik tok tik tok. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Suara seruling yang indah melayang keluar. Namun, Omi memainkan seruling selama 1 jam. Dan sisi Phoenix itu bahkan tidak muncul. Aku akan pergi. Menyia-nyiakan ekspresiku.
Omi mendidih. Kecuali Bian Phoenix bertanya padaku kemarin kapan aku masih bisa memainkan seruling. Aku sudah bilang aku akan berada di sini setiap sore. Tapi dia. Saya sudah bermain selama 1 jam dan belum melihat siapapun datang. Nima. Saya benar-benar berpikir saya sangat santai dan elegan. Seruling apa yang saya mainkan di sini ya? Menyala. Omi duduk di tempatnya dan menginjak kakinya. Sedikit jengkel. Dia ingin mempelajari hukum besar daya penghisap. Merendam sisi Phoenix adalah satu-satunya cara. Dan lelaki tua bernama Evil Cloud itu terlalu kuat bagi siapapun untuk dapat memaksanya untuk mengajarkannya. Mengenai Soakside Phoenix, apakah dia akan datang untuk mendengarkan Omi memainkan seruling sore ini akan menentukan pesan. Apakah dia tertarik dengan seruling Omi atau tidak? Sayangnya, begitu. Saya tidak akan bisa mempelajari teknik daya penghisap ini. Ini adalah teknik yang digunakan di zaman kuno. Di dunia saya, teknik ini telah hilang. Jika saya bisa mempelajarinya, itu benar-benar sangat berguna. Bian Phoenix, kamu benar sekali kamu ada di sini. Saat Omi membayangkan sesuatu, seorang wanita keluar dari semak bambu di belakangnya dan berkata, "Mengapa kamu tidak meledak?" Omi berbalik dan melihat bahwa itu adalah Bian Phoenix, dan dipenuhi dengan kejutan. Namun, Bian Phoenix mengerutkan keningnya, karena tirai energi seharusnya tidak melihatnya begitu bersemangat. Kamu di sini. Omi tiba-tiba kembali menjadi keren. Bian Phoenix berkata, kamu sangat sabar menungguku. Bagaimana saya bisa? Saya telah memainkan seruling di sini setiap hari. Tidak hanya hari ini. Kata Omi. Bian Phoenix berkata, tirai bisa. Kamu memainkan seruling di sini setiap hari. Liling Na itu. Kamu tidak punya rencana untuk kembali. Liling. Siapa Liling? Kepala Omi berputar. Segera memikirkan Putri Tuan Kota. Menemukan Ling. Mungkinkah nama lengkap Putri Tuan Kota adalah Liling? Seperti yang diharapkan. Phoenix sisi ini. Dan Putri Penguasa Kota. Aling. Saling mengenal. Bahkan, Aling dan Phoenix samping mungkin berteman. Kemudian, identitas kanon tirai. Dan Aling telah kawin lari. Sebagai Phoenix sisi teman. Pasti tahu kanon tirai. Dan bahkan mungkin sangat akrab. Ya ampun, Omi dalam hati suam. Yang berarti jauh lebih sulit bagi Omi untuk menerima Bian Phoenix lagi. Aku akan pergi dulu. Seruling yang baru saja kamu buat. Tidak. Ada suara yang bagus kemarin. Setelah itu, Bian Phoenix pergi. Omi baru saja dengan cemas menunggunya datang. Jadi itu meledak busuk. Bagaimana Omi mengetahui bahwa Bian Phoenix sudah datang? Tetapi dia duduk di tempat yang gelap dan tidak bertemu dengan Omi. Jadi senang mendengar suaranya. Sepertinya aku akan pergi mencari Ling malam ini dan bertanya apakah Bian Phoenix adalah temannya. Akan sangat sulit untuk menjemputnya tanpa mengetahui hubungan Bian Phoenix dengan tirai energi. Malam itu, Omi menuju ke jalan di sekitar kediaman Tuan Kota. Omi sekali lagi memasuki saluran air bawah tanah. Dan melalui saluran air memasuki kamar kerja Putri Tuan Kota. Ketukan-ketukan, Omi mengetuk jendela. Putri Tuan Kota. Ling. Membuka jendela. Tirai Neng. Kamu akhirnya datang. Putri Tuan Kota melemparkan dirinya ke pelukan Omi. Omi sudah memberi Putri Tuan Kota. Ling. Terakhir kali. Jadi Ling percaya dalam dirinya bahwa dia adalah wanita Omi. Selalu mengharapkan Omi datang. Dan sepanjang hari, dia tidak tahu berapa kali dia harus membuka jendela dan melirik pintu masuk ke saluran bawah tanah di lantai bawah. Berharap melihat Omi keluar dari sana. Namun, mengecewakan yang terus-menerus. Ling, aku di sini. Bukan. Omi merasakan suhu tubuh yang datang dari Putri Tuan Kota dan menghela nafas dalam hatinya. Para wanita di era ini nampaknya sangat sederhana. Berpikir bahwa jika mereka jatuh cinta, mereka akan jatuh cinta selama sisa hidup mereka. Tidak ada perpisahan. Tidak ada perceraian. Omi mencium Putri Tuan Kota. Dengan penuh semangat dan dia mengumpulkan single tertentu. Ling, ayahmu seharusnya tidak datang di malam hari, kan? Tidak. Ayahku lebih nyaman denganku sekarang. Yah, itu bagus. Omi mengangguk. Ngomong-ngomong, aku bertemu dengan Bian Phoenix kemarin kata Omi. Sengaja memimpin percakapan untuk membicarakan Bian Phoenix secara pribadi. Putri Tuan Kota tersenyum. Saya sudah tahu. Dia datang menemui saya dan dia berkata bahwa Anda sangat pandai memainkan seruling. Omi terkejut. Tirai Neng. Sejak kapan kamu tahu cara bermain musik? Kamu bahkan tidak mengatakan kamu bisa sebelumnya. Kamu bahkan tidak bertanya sebelumnya. Tirai No, bisakah kamu memainkan laguku? Di sini.
Itu tidak baik di tengah malam. Tidak apa-apa. Jauh dari tempat ayahku. Dia tidak akan tertarik padanya. Mengatakan itu, Putri Tuan Kota mengeluarkan seruling. Ketika Omi melihat murid itu, dia mengenalinya. Bukankah ini seruling yang dia berikan kemarin karena ikatan Phoenix perbatasan? Kenapa Putri Tuan memilikinya? Seruling ini, Putri Tuan Kota berkata, Phoenix membawaku. Dan dia berkata bahwa kamu meninggalkannya kemarin ketika kamu sedang bermain seruling di tepi sungai. Dan memberikannya kepadaku untuk diamankan. Omi memiliki rasa kecewa di dalam. Bian Phoenix memberikan seruling yang diberikan kepadanya kepada Putri Tuan Kota. Ini adalah, Pers tidak memiliki perasaan untuk Aomi. Dia sih, Omi memiliki api di dalam. Betapa sia-sianya 2 hari ekspresi Fiu, Tirai Neng. Ada apa denganmu? Putri Tuan Kota bertanya. Tidak, ngomong-ngomong. Kapan Sisi Phoenix datang menemuimu? Halaman ini. Phoenix dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Ada apa? Pria yang dia sukai. Meninggal. Apakah dia akan melestarikannya dalam suasana hati yang baik? Siapa pria yang dia sukai? Meng Ying. Penjaga pertama di bawah tangan ayahku. Dibunuh olehmu. Sialan. Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Penjaga pertama Tuan Kota. Meng Ying. Sebenarnya adalah pria yang menyukai Bian Phoenix. Yah, hampir sepele bagi Omi untuk menyelesaikan misinya dan menjemput Bian Phoenix. Tidak hanya pria yang menyukai Bian Phoenix yang baru saja meninggal, tetapi dia juga berteman dengan Putri Tuan Kota. Tidak mungkin melakukannya. Mengapa kamu terlihat begitu pucat? Putri Kota bertanya. Oh, itu bukan apa-apa. Omi sekarang merasa seperti ada gunung emas di depannya, tetapi dia tidak bisa mencapainya. Pergi tidur. Pagi berikutnya, Omi meninggalkan kediaman Tuan Kota. Setelah tidur dengan Putri Tuan Kota tadi malam, Tuhan tahu apa. Di pagi hari, Omi berada di jalan, terus memprovokasi beberapa orang kuat dan kemudian bertarung dengan mereka, sehingga memperbaiki dirinya sendiri. Sore harinya, Omi menuju ke semak bambu kecil yang sama dari kemarin untuk bermain seruling. Kali ini, Omi bermain lebih serius, dan tidak peduli jika Sisi Phoenix datang. Setelah 1 jam, Omi ini pergi. Sama seperti ini, 10 hari berlalu dalam sekejap. Setiap hari, Omi pergi untuk memprovokasi orang lain di pagi hari, memainkan seruling di sore hari, dan berlatih sepeda bersama dengan itu. Di malam hari, dia kadang-kadang kembali ke Aula Dao untuk bertemu dengan biarawati Tao kecil, dan kadang-kadang pergi ke Istana Tuan Kota untuk mengalir guling dengan Putri Tuan Kota. Dan segera 10 hari berlalu. Hanya 10 hari terakhir yang tersisa. 10 hari setelah akhir petualangan kota terlupakan. Tapi, aku bahkan tidak bisa melihat wajah Bian Phoenix sekarang. Bagaimana aku masih bisa menjemputnya? Bagaimana aku bisa mempelajari metode daya penghisap tanpa kedatangannya? Apakah benar-benar ditakdirkan bahwa aku tidak akan bisa mempelajari metode daya menghisap itu? Omi berdiri penuh kesedihan di tepi semak bambu di tepi sungai. Tepat pada saat ini, Sisi Phoenix keluar dari samping. Omi tidak melihatnya selama 6 atau 7 hari. Kamu di sini, Bian Phoenix berkata. Suara serulingmu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Jadi, kamu datang ke sini setiap hari untuk mendengarku memainkan seruling. Benar, jadi kenapa aku tidak melihatmu? Aku tidak ingin bertemu denganmu. Aku akan ada di sekitar untuk mendengarkan. Oh, kenapa kamu tidak muncul dan berada di perdamaian untuk mendengarkan? Aku tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Kamu adalah orang Ling. Kudengar kamu sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Ya, mengapa? Tidakkah Ling menetap? Pria yang saya cintai, yang meninggal, adalah Meng Ying, penjaga pertama di bawah ayah Ling. Kata Bian Phoenix. Belasungkawa saya. Omi menghibur. Bian Phoenix pasti tidak tahu bahwa Meng Ying dibunuh oleh Omi. Atau saat itu pasti akan terguncang. Bian Phoenix berkata, sebenarnya, orang pertama yang saya sukai bukanlah Meng Ying. Lalu siapa itu? Omi bertanya. Bian Phoenix menghela nafas, menatap Omi dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Ya. Alis Omi berkerut. Apa maksud Bian Phoenix dengan itu? Mungkinkah orang pertama yang dia cintai adalah Reneng? Dengan kata lain, pemilik tubuh Omi ini. Omi berkata dengan heran. Kamu tidak bermaksud memberitahuku bahwa orang pertama yang kamu sukai adalah aku. Bian Phoenix tersenyum pahit. Ya, Rei dan aku. Kami bertemu denganmu dan jatuh cinta padamu pada saat yang sama. Tetapi, Aling mengungkapkan cintanya padamu sebelum aku melakukannya. Dan,
Kamu juga lebih menyukai Aling. Jadi, aku memilih untuk menyukai. Kemudian, aku bertemu Meng Ying. Meskipun terlihat rata-rata, tetapi bakat dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan aku tidak cocok untuknya. Jadi, aku lupa tentang Anda dan jatuh cinta dengan Meng Ying. Sayangnya, Meng Ying memang tidak aku. Dia menyukai Aling. Apa? Omi kaget. Hubungan cinta segitiga. Ini adalah pertama kalinya perusahaan terlibat dalam pengembangan produk baru. Omi berkata, Phoenix, maafkan aku. Mengapa kamu memberitahuku bahwa kamu minta maaf? Kamu tidak menyesal, kata Bian Phoenix. Aku benar-benar tidak merasakan perasaanmu padaku. Oh, tidak apa-apa. Kamu menyukai Ling. Jadi tentu saja kamu tidak merasakanku. Tidak. Pada awalnya, aku benar-benar membuat pilihan antara kamu dan Ling. Mengira aku tidak cukup baik untukmu. Jadi aku tidak pernah mengarahkan pandanganku padamu sejak awal. Omi mulai mengisi mulutnya dengan bungkusan. Ah, tubuh Bian Phoenix bergetar. Omi melanjutkan. Selain itu, Ling mengungkapkan cintanya kepadaku. Jadi aku menjadi setia untuk menjadi baik dengannya. Bian Phoenix bertanya, mengapa kamu menganggap kamu tidak cukup baik untukku? Ling adalah putri penguasa kota. Dia lebih mulia dariku. Berpikir kamu harus memilihnya. Oh, Phoenix. Jangan berpura-pura. Kakek nenekmu adalah ahli yang sangat kuat. Penguasa kota bukanlah apa-apa di depan kakek nenekmu. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Jangan tanya aku bagaimana aku tahu. Tapi, aku baru saja mendengar dari seorang pria kuat yang pernah mengatakan bahwa kakek nenekmu tersembunyi di sini dan merupakan ahli terkuat yang tersembunyi di Oblivion City. Jadi, aku tidak pernah merasa layak untuk dicintai sejak awal. Bian Phoenix sedang dalam suasana hati yang rumit. Bagaimana jika kakek nenek saya bukan ahli tersembunyi? Itu, aku tidak tahu. Omi menatap dengan susah payah. Bian Phoenix tersenyum pahit. Apa maksudnya membicarakan hal ini sekarang? Kamu dan Aling sangat jatuh cinta. Ini adalah akhir yang terbaik. Selain itu semua di masa lalu. Orang yang paling aku cintai sekarang adalah Meng Ying. Miskin. Dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Omi bertanya, kamu benar-benar mencintai Meng Ying? Kurasa begitu. Aku sudah depresi setiap hari selama 10 hari terakhir sejak dia meninggal. Apa yang kamu suka darinya? Omi bertanya, aku tidak tahu. Bakatnya kuat. Aku bahkan bukan lawan. Omi berkata, tapi orang yang dia sukai bukanlah kamu. Tapi Ling, karena orang-orang tidak menyukaimu. Mengapa kamu perlu menyukainya? Selain itu, aku tidak berpikir bakat dan kekuatan yang kuat. Saat aku kawin lari dengan Ling, Meng Ying mengejarku dengan beberapa penjaga. Tapi dia tidak berhasil. Kekuatan Meng Ying tidak lebih kuat dariku. Tirai Neng, bakatmu selalu jauh lebih buruk daripada Meng Ying. Bian Phoenix berkata dengan tidak percaya. Omi tersenyum. Phoenix, jika kamu tidak percaya padaku, mari kita lakukan pertandingan tanding. Baiklah, setelah mengatakan itu, Bian Phoenix berlari ke arah Omi. Teknik pedang dewa pembunuh. Teknik pedang naga turun. Swoosh. Ledakan. Dalam satu gerakan, Bian Phoenix mundur beberapa langkah. Serangannya tidak melukai Omi, tetapi malah dipaksa kembali olehnya, yang menunjukkan bahwa dia bahkan tidak cocok untuk Omi. Curtain energi. Kenapa kamu tiba-tiba begitu kuat? Dan kamu berpikiran ganda. Demi Tuhan. Border Phoenix tampak terkejut. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.